Guna menghadapi musim kemarau yang bisa berakibat krisis stok beras, pemerintah telah mendatangkan beras impor dari Thailand dan Vietnam. Beras impor tersebut kini telah terdistribusi hampir merata di seluruh gudang Bulog di Lampung. Di antaranya Bulog Lampung Utara yang memiliki wilayah kerja untuk 4 kabupaten, yakni Lampung Utara, Lampung Barat, Waikanan, dan Pesisir Barat. Di gudang Bulog Lampung Utara kini memiliki stok beras di kisaran 1.600 ton, dan stok itu diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kemarau saat ini atau hingga 2 bulan ke depan. Diperkirakan stok beras akan terus bertambah karena sebagian besar para petani akan panen raya pada akhir bulan ini. Bulog Lampung Utara itu menangani 4 kabupaten ya Mas ya. Jadi kita memiliki sekitar 5.000 ton ya kurang lebih. Kalau untuk di Mulang Maya sendiri saat ini kita punya 1.600 ton stok. Itu kalau prediksi untuk ketahanan itu bisa sampai 2-3 bulan ke depan aja insya Allah masih aman. Ya, gitu. Yang ada saat ini adalah stok impor. Ya, gitu. Kita punya dari stok Thailand sama dari Vietnam seperti itu. Untuk kebutuhan masyarakat per bulannya sendiri berapa sih Bang untuk di Kabupaten Lampung Utara? Untuk di data Banpang itu sekitar per bulannya sekitar 800 tonan. Sementara itu, pantauan di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu siang, harga beras masih terbilang tinggi. Harga beras kualitas premium di kisaran hingga Rp17.000 per kilogram, sedangkan untuk beras kualitas biasa di Rp12.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras telah terjadi sejak sekitar 1 bulan lalu. Barang susah. Sejak kapan? Susah. Semenjak udah hampir 2 minggu terakhir ini. 2 minggu terakhir ini? Iya, barang sudah mulai susah. Udah mulai susah ya Pak? Penyebabnya apa itu Pak? Memang barangnya langka, belum ada panen kan? Belum ada panen. Ibarat stok dari luar, barangnya nggak ada gitu, nggak ada masuk dari luar. Kita berharapnya jangan dari luar, kalau bisa lokal-lokal aja. Gitu. Jadi harga tinggi kita tetap beli yang lokal karena beda kualitas dia. Sekarang 16 per kilo, 16.000 per hari. Sebelumnya? Yang sebelumnya 15 kilo, 15.000, 14.000. Artinya ada kenaikan ya Pak? Ada kenaikan memang. Kenaikan harga beras di tingkat pedagang pasar akibat pasokan dari agen menurun. Penyebabnya karena diperkirakan banyak petani yang belum panen. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tidak hanya tapis, warga Lampung juga mulai membuat kain batik berornamen khas Lampung. Di antaranya kelompok emak-emak di Desa Banjar Agung, Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat. Proses membatik sama dengan batik dari Jawa, namun motif khasnya adalah siger Lampung. Selain siger, ada juga motif gurita dan ikan blue marlin atau ikan tuhu yang jadi ciri khas Pesisir Barat. Secara telaten dan dengan alat seadanya, para perajin terus memproduksi batik setiap hari. Mereka sudah memiliki galeri yang jadi pusat pembuatannya. Kita menentukan warna apa yang cocok. Kalau siger, kuning gitu contohnya. Nah, habis itu baru kita proses perebusan. Perebusan biar cairan malamnya meluber, hilang. Nah, baru pencucian. Habis pencuci baru penjemuran. Penjemurannya jangan di matahari langsung, harus di kayak bawah-bawah pohon gitu. Nggak boleh di bawah matahari langsung biar warnanya nggak buram. Sebenarnya kalau prakteknya udah lancar, cuma ya kadang-kadang itu dia kendalanya ya masalah dana Mas. Ya belum ada pengucuran dana, jadi bahannya juga kan kita nih harus yang benar-benar bagus. Karena prosesnya yang cukup rumit, dalam sehari kelompok perajin hanya bisa membuat tidak lebih dari 2 lembar kain batik. Dalam sebulan, omset mereka mencapai jutaan rupiah yang dibagi ke semua anggota kelompok. Kelompoknya adalah mak-mak Banjar Agung. Kita selaku pemerintah desa sangat mendukung, baik dari segi pendanaan, cuman kalau sekarang ya belum ada. Insya Allah tahun akan datang. Kita anggarkan ya? Kita anggarkan. Ada kendala nggak sih Pak dalam pemasaran maupun tentang produksi dari batik motif tulisan Lampung ini? Ya itulah jadi kendala kita. Cuman ibu-ibunya sudah bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Pesisir Barat untuk pemasaran. Kalau bisa diadakan lagi pelatihan dari kabupaten yang mengikutsertakan ibu-ibu ini supaya
supaya lebih bagus lagi hasilnya. Usaha batik Lampung ini dijanjikan akan didukung permodalan dari dana desa. Untuk itu, perajin berharap ada pelatihan khusus dari dinas terkait guna meningkatkan kualitas hingga mampu dipasarkan secara global. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Harus memiliki nyali besar dan tidak takut ketinggian. Ya, syarat inilah yang harus dimiliki para penambang batu Gunung Camang, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Tanpa menggunakan alat keselamatan modern, mereka bergelantungan di ketinggian puluhan meter demi mendapatkan batu gunung. Pekerjaan ini beresiko tinggi. Hanya dengan tambang yang diikatkan ke badan, para penambang batu seperti tidak ada rasa takut jatuh atau tertimpa bongkahan batu besar. Mereka bekerja secara tim yang beranggotakan sekitar 4-6 orang. 2 orang diantaranya bertugas naik ke gunung mendongkel batu, sementara anggota lainnya menunggu di bawah bertugas mengumpulkan dan memecah batu yang baru dijatuhkan oleh temannya dari gunung. Alat yang dipakai untuk memecahkan bongkahan batu-batu besar ini hanya pahat baja dan palu besar. Batu Gunung Camang yang sudah dibelah kemudian dijual ke pengepul sebagai bahan pondasi bangunan. Batu belah hasil kerja penambang batu ini dijual dengan harga Rp600.000 per truk. Uang hasil penjualan itulah yang dibagi oleh anggota tim. Meski sangat berisiko, namun pekerjaan ini merupakan andalan warga sekitar Gunung Camang. Dalam sehari, mereka biasanya mendapatkan uang Rp100.000. Kadang ketemu yang keras, sulit. Pas kalau lagi di atas takut nggak sampean? Kalau udah di atas, kalau yang biasa mah biasa aja, nggak ada rasa takut. Sampean juga nggak rasa takut ya? Nggak ada, kalau udah biasa. Yang takut di bawah takut ketimpa ya? Iya. Kalau di atas malah enggak ya? Kalau di atas enggak. Mas, pecah batu ini apa alatnya yang di atas yang dipakai? Paling palu sama dingin sama pahat aja. Itu aja. Nah, pendapatannya nih, ini kan usahanya nyalinya besar nih, harus nyali besar nih. Berapa sehari pendapatan gitu? Sehari kadang paling 100 mentok. 100 ya? Ini batu buat apa sih, Mas? Buat pondasi. Buat pondasi ya? Sehari bisa dapat berapa kubikasinya? Berapa truk? Kalau sehari minimal paling mentok-mentoknya 2 mobilan. 2 mobilan. Kita kerja tim ya? Iya, kerja tim. Ada yang mecah? Ada yang mecah, ada yang ngambil. Penambangan di Gunung Camang awalnya dilarang pemerintah karena pengambilan batunya menggunakan alat berat dan bom. Hal tersebut merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Namun kini pemerintah Bandar Lampung sudah melegalkan penambangan batu Gunung Camang dengan syarat dikerjakan secara manual oleh warga sekitar. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.